Abdullah bin Abbas, sebuah nama yang harum dalam sejarah Islam. Ia adalah sahabat Nabi SAW yang berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Ayahnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, salah seorang paman Nabi yang artinya Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasulullah SAW. Si kecil yang istimewa. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Bayangin aja, waktu Nabi Muhammad SAW wafat, beliau baru berusia 13 tahun. Kebayangkan, umur segitu biasanya kita masih sibuk main lato-lato atau ngerjain tugas sekolah, kadang nyontek. Tapi Abdullah udah masuk, menjadi sahabat-sahabat yang terkenal di garis depan dalam menimba ilmu agama. Waktu lahir, Abdullah langsung dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Nabi pun memberikan tahnik dengan melumurkan air liur beliau di mulut Abdullah. Eits, jangan jijik dulu ya. Tahnik ini punya makna mendalam. Selain menjadi doa dan berkah, juga menunjukkan betapa dekatnya hubungan Abdullah dengan Nabi sejak kecil. Anak kecil yang selalu nempel, kayak lem. Saat usianya cukup untuk memahami dunia, Abdullah selalu mengikuti Nabi kemanapun beliau pergi. Kalau Nabi butuh air buat wudhu, Abdullah langsung sigap ngambilin. Kalau Nabi sholat, dia berdiri di belakang. Bahkan waktu Nabi pergi safar, Abdullah selalu ada di rombongan dekat beliau. Pernah suatu ketika, Nabi berdoa khusus buat Abdullah. Ya Allah, berilah dia pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkan dia tafsir. Wah, ini semacam blessing, langsung dari langit. Dan doa Nabi itu benar-benar jadi kenyataan. Kutu buku yang nggak main-main. Bayangin deh, Abdullah kecil ini udah kayak sponge. Semua yang Nabi bilang langsung diserap dan dihafalin. Jangan dibandingin sama kita yang ngapalin satu bab pelajaran aja udah stres. Ya, Abdullah menghafal sekitar 1660 hadis yang kemudian dicatat dalam kitab-kitab syahih seperti Bukhari dan Muslim. Setelah Nabi wafat, Abdullah nggak berhenti belajar. Kalau dia dengar ada sahabat lain yang tahu satu hadis yang belum dia ketahui, dia nggak segan-segan pergi ke rumah mereka. Bahkan kalau itu berarti harus nunggu di depan pintu saat siang bolong. Pernah suatu kali, Abdullah sampai duduk di luar rumah sahabat sambil diterpa angin berdebu. Ketika sahabat itu keluar dan melihat Abdullah, dia bilang, "Kenapa nggak manggil aku masuk aja?" Abdullah dengan santai jawab, "Ilmu itu harus didatangi, bukan menunggu." Nih, kalau kita bisa sepersisten itu buat belajar, pasti nilai rapor selalu merah. Merah jambu maksudnya. Master segala ilmu. Bukan cuman hadis, Abdullah juga mendalami tafsir Al-Quran, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, bahkan puisi. Salah satu gurunya, Zaid bin Sabit, pernah heran melihat betapa hormatnya Abdullah kepadanya. Abdullah pernah mengambil tali kekang unta Zaid sebagai bentuk penghormatan. Zaid pun berkata, "Jangan seperti ini, wahai sepupu Nabi." Tapi Abdullah balas, "Begitulah kami diperintahkan untuk menghormati ulama." Lihat deh, betapa Abdullah menghormati ilmu dan ahlinya. Sekarang kita, baca tulisan panjang dikit aja udah mager. Kebayang nggak kalau belajar kayak Abdullah? Makin nggak konsen karena nggak sempat buka medsos. Bapak tafsir Al-Quran, Abdullah dijuluki Hibrul Ummah alias cendekiawan umat karena ilmunya yang luar biasa. Kalau beliau ngajar, rumahnya sampai penuh sesak sama murid. Supaya lebih terorganisir, Abdullah bikin jadwal khusus. Hari Senin buat tafsir Quran, Selasa untuk fikih, Rabu bahas syair Arab, dan seterusnya. Coba bayangin, dia semacam dosen all-in-one, lengkap dengan vibes bijak tapi asik. Waktu ngajarin tafsir, Abdullah nggak cuma ngasih penjelasan tekstual. Dia selalu ngaitin dengan sejarah, logika, dan konteks. Salah satu dalil yang sering dia bahas adalah Surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Abdullah selalu bilang, pahami konteksnya, jangan sekadar baca. Dialog cerdas dengan Khawarij. Khawarij adalah istilah yang merujuk pada kelompok dalam sejarah Islam yang memisahkan diri dari kelompok umat muslim utama, khususnya dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama ini berasal dari kata Arab, kharaja, yang berarti keluar atau memisahkan diri. Mereka dikenal dengan pandangan yang sangat tegas dan ekstrim.
menganggap siapapun yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka tentang Islam sebagai kafir. Meskipun kelompok ini sempat memiliki pengaruh besar, pandangan dan pendekatan mereka terhadap agama seringkali dianggap radikal dan keras oleh mayoritas umat muslim. Pernah suatu kali, Abdullah berhasil meyakinkan 20.000 orang dari kelompok Khawarij untuk kembali ke barisan Khalifah Ali. Gimana caranya? Dia nggak pakai otot, tapi logika dan dalil Quran. Misalnya, waktu Khawarij memprotes Ali karena menerima arbitrasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral dalam hal ini, Abdullah bin Abbas, untuk menyelesaikan konflik. Abdullah balas dengan mengutip ayat Al-Quran tentang bagaimana dua orang adil bisa menghakimi urusan berburu di tanah haram. Akhirnya, mereka semua mengakui argumen Abdullah. Ini nih, contoh debat elegan ala Abdullah. Bukan kayak netizen plus 62 yang suka debat kusir di kolom komentar. Dermawan dan penuh kasih. Selain pintar, Abdullah juga terkenal super baik. Rumahnya nggak pernah sepi dari tamu yang datang buat belajar atau sekadar makan. Bahkan, ada yang bilang rumahnya lebih mirip pusat logistik karena selalu penuh makanan dan minuman. Abdullah juga selalu berdoa untuk umat Islam. Aku bahagia kalau dengar ada pemimpin yang adil. Aku bahagia kalau tahu hujan turun di tanah kaum muslimin. Ini baru namanya influencer yang peduli. Penutup yang indah. Abdullah bin Abbas wafat di Taif pada usia 71 tahun. Meski jasadnya telah tiada, ilmunya terus hidup. Nama beliau selalu disebut dengan rasa hormat. Kalau beliau hidup di zaman sekarang, mungkin dia bakal jadi top creator yang kontennya selalu trending nomor 1. Pelajaran buat kita. Kisah Abdullah bin Abbas adalah bukti bahwa ilmu, kesabaran, dan ketekunan bisa membawa seseorang ke puncak kejayaan. Jadi, kalau lagi malas belajar, inget deh sama perjuangan Abdullah. Masa kalah sama anak 13 tahun? Semoga cerita ini bikin kita lebih semangat menuntut ilmu. Yuk, kita coba tiru semangat belajar dan kerendahan hati beliau.